Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Berjumpa lagi dengan kami Bagus Cahaya Purnomo dalam acara Curhat bareng Bagus edisi yang ke-14. Di edisi kali ini kita akan berbicara spesial tentang orang tua, ya. Bagaimana cara orang tua untuk mendisiplinkan putra putri tercintanya selama di rumah. Mengingat lockdown atau apalah namanya itu, anak-anak diistirahatkan di rumah, bukan untuk benar-benar istirahat, tetapi ada belajar online. Bagaimana cara memanfaatkan waktu yang entah sampai kapan ini berlangsung, wallahu a'lamu bishawab. Kita berharap sih secepatnya pembelajaran itu segera berjalan, segera berlangsung. Mengingat juga anak-anak di rumah bisa jadi jenuh, orang tuanya juga capek luar biasa, ya. Sudah kerja dari rumah, kemudian ngasuh anak yang sudah gede-gede, apalagi kalau anaknya banyak, masya Allah, ya. Tetapi ini kami mendoakan semoga orang tuanya sabar, anak-anaknya juga sabar. Lah, sekarang ini kita akan masuk ke mendisiplinkan anak di rumah itu bagaimana sih, termasuk bagaimana cara merancang kegiatan di rumah itu seperti apa. Simak terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jelaskan bahwasannya situasi di luar rumah itu sangat mencekam, mengerikan, dengan tetap kita waspada. Kenapa? Karena kalau saya lihat di channel Muslimah Media Center, ya, di bawah ini akan kami sertakan linknya. Di situ ada satu topik bahasan COVID-19 makin mengkhawatirkan, ya. Dalam 24 jam itu udah sekian yang kena, baik di Indonesia maupun di luar. Dan ini terus berlanjut. Ada teman saya mengatakan, sudahlah di grup itu jangan ngomong COVID terus, jangan ngomong corona terus gitu. Kapan berhentinya lu? Kita pinginnya nggak ngomongin corona, tapi ketika coronanya masih ada dan kita dituntut untuk waspada, terus masa nggak waspada? Kan bagaimana gitu loh. Yuk anak-anak kita tetap di rumah dengan memperhatikan segala hal yang bisa mencegah penularan adanya si COVID-19 ini. Kami mengutip tentang artikel bahaya virus corona itu di tirto.id, ya. Bahaya virus corona yang dikutip di tirto.id mengatakan bahwa begini, bahaya virus corona atau COVID-19 yaitu beresiko meninggal, gangguan pernafasan atau sesak nafas, ya. Dan selanjutnya silakan disimak link yang ada di bawah ini. Termasuk orang tua juga jangan hanya tanda petik menakut-nakuti anaknya tercinta di rumah dengan corona. Enggak juga, karena penyebaran virus corona juga bisa ditangkal, ya, juga bisa diantisipasi dengan cara cukup banyak, ya. Dan ini juga beberapa sudah sempat saya bahas di video sebelumnya. Dikutip dari cnbnindonesia.com, penyebaran virus corona ini yang paling fatal itu bukan lewat udara, kecuali kalau kita ngomong jarak dekat, maka itu bisa, ya, lewat udara. Dengan apa? Dengan droplet atau air liur. Itu si virusnya itu nempel di situ, kemudian bisa berpindah ke orang lain. Tapi kalau jaga jarak 1 meter 2 meter insya Allah aman. Tetapi ketika droplet atau si air liur itu, si penderita virus corona itu, ya, itu ketika dia bersin kemudian nempel ke permukaan tertentu, kemudian tangan kita itu menyentuhnya, dan ini rata-rata banyak di tempat umum, maka tangan yang awalnya bersih kemudian ketempelan virus corona, akhirnya kita kucek-kucek, ya, anak-anak kita tercinta itu apa itu, ke matanya, ke hidungnya, ke mulutnya, segitiga ini, ya, mata, hidung, telinga, segitiga wajah, maka resiko tertular semakin besar, sehingga di rumah itu insya Allah lebih aman. Bisa juga Bapak Ibu buka fakta-fakta terkait corona, berita-berita terupdate terkait corona. Ketika saya ngeklik keganasan corona, itu yang muncul itu ganas-ganas itu banyak sekali. Silakan dipilih salah satu, atau kalau mau ditonton semua silakan kalau kuotanya ada. Kemudian juga ketika saya ngeklik penularan virus corona atau penularan corona, itu luar biasa, itu munculnya yang mengerikan. Ala kulli hal, tetap semangati anak-anaknya untuk terus di rumah, ya. Dan pemerintah sendiri itu dengan gugus tugasnya itu mengatakan begini di SMS itu, 75% karena tangan menyentuh droplet penderita, memegang mata, hidung, kemudian mulut. 25% karena menghirup partikel dari batuk bersin si penderita yang positif, sehingga menggunakan masker di tempat umum itu menjadi sesuatu yang wajib. Sekali lagi orang tua harus menjelaskan kepada anak bahwa
kumpul-kumpul di manapun tempat umum, termasuk di sekolah, untuk saat ini ya, untuk saat ini itu menjadi sesuatu yang sangat riskan, menjadi sangat berpotensi untuk penularan sebuah virus yang namanya corona. Maka ya di rumah saja, disabar-sabarin begitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjenengan hendaklah selalu konsultasi sama gurunya si anak. Sudahkah berkonsultasi? Atau jangan-jangan sudah 2 pekan, 3 pekan, ternyata karena nggak berkonsultasi sehingga anaknya nggak masuk ke KBM online, kan kasihan anaknya. Jadi hendaklah orang tua itu apa ya, jemput bola ya, namanya guru begitu kan. Apalagi ini dengan kondisi yang serba mendadak, bisa jadi memang ada yang kelupaan untuk dihubungi. Ya kitalah harusnya juga interaktif, harus aktif untuk meminta tugas kepada anaknya. Kemudian konsultasi Ustadz atau Pak Guru atau Bu Guru, bagaimana nih anak saya ini, materinya udah nyampe sini, anak saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, tolong dong ajari, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi konsultasi dengan guru itu sangat penting. Yang ketiga, Bapak Ibu yang mulia, hendaklah panjenengan semua membuat jadwal yang teratur buat si anak. Bisa 2 cara. Cara yang pertama dengan menjiplak kegiatan jadwal yang telah diberikan oleh sekolah si anak tersebut, dan yang kedua tambahi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang itu bisa menambah produktivitas si anak tersebut. Jadwal itu bisa berupa bangun paginya teratur, kemudian mandinya jam berapa, sarapan, istirahat, bermain, belajar, hingga waktu yang ditentukan, aktivitas bebas, mandi kembali, tidur juga. Itu semuanya harus tertulis dan harus disepakati oleh si anak tersebut agar si anak itu tidak berleha-leha saat di rumah. Yang keempat, Bapak Ibu yang hebat di rumah sana, hendaklah panjenengan itu belajar dan bisa bekerja bersama-sama dengan si anak ya. Anaknya itu ada KBM online, ibunya atau bapaknya itu juga menemaninya. Kalau nggak menemani belajar ya bekerjanya di rumah. Artinya begini loh, jangan orang tua itu nonton drama atau orang tua itu gosip gitu ya, padahal si anak ini ada KBM online. Wah, itu mental si anak akan runtuh. Loh, bapakku loh, ibuku hanya main-main, aku disuruh untuk belajar. Kan nggak asik namanya, kan nggak adil itu namanya. Jangan ada omongan atau curhatan si anak atau ganjalan hati si anak terkait masalah itu, fatal akibatnya. Untuk yang kelima, tips untuk mendisiplinkan anak di rumah ketika lockdown adalah bantu anak untuk belajar. Ini yang penting, karena sekarang guru utama si anak itu ya orang tua. Guru yang ada di kelas, guru yang ada di sekolah itu hanya fasilitator, yang itu hanya tatap mukanya dengan online. Tapi yang tatap muka wajah langsung dengan si anak itu adalah orang tua. Bagaimana ceritanya kalau si orang tuanya kurang pintar, kurang menguasai, begitu ya. Sehingga saran kami, yuk orang tua sama-sama belajar dengan anak, dan di luar anak belajar silakan belajar kembali, agar ketika panjenengan dibutuhkan oleh si anak untuk bertanya, panjenengan bisa. Tetapi jangan khawatir, buat orang tua yang bisa jadi mungkin pengetahuannya itu lebih banyak anaknya daripada orang tua, dan itu banyak terjadi, ya nggak masalah ya. Tekankan anak itu untuk belajar adab kepada orang tua, dan orang tua wajib tetap dihormati. Tetapi kemudian bantu si anak itu untuk mencari sesuatu, fasilitasilah anak untuk mencari itu ya. Bisa Bapak Ibu konsultasi kepada guru, Pak Guru, ini soal si anak ini kok susah Pak Guru, tolong saya diajari sehingga saya nanti bisa ngajari anak saya. Oh, itu bagus ya, itu orang tua yang kreatif. Yang keenam adalah manfaatkan media pembelajaran online, dan sudah beberapa disediakan media pembelajaran online ini secara gratis ya, nggak gratis juga banyak sih ya. Tapi yang gratis ada semisal Zenius dan Ruang Guru. Di bawah ini akan kami berikan link ya. Ruang Guru, Zenius, dan Kuiper beri layanan belajar gratis efek corona begitu. Silakan nanti dipelajari artikelnya dan silakan gabung bila perlu. Yang ketujuh adalah buat suasana yang nyaman di rumah ya. Kalau rumahnya nggak nyaman ya dia akan mencari kenyamanan di luar rumah. Dianya siapa ya? Anak, Bapak Ibu semua ya. Suasana yang nyaman itu bagaimana? Suasana yang nyaman itu adalah anak merasa betah, merasa senang tinggal bersama bapak ibunya. Ya bisa dengan mengajak anak untuk belajar di ruang keluarga, mungkin tidak hanya belajar di kamar
private-nya. Kemudian anak itu belajar untuk diajak ke pekarangan rumah, menikmati pemandangan alam. Itu kan suasananya nyaman, begitu ya. Kemudian yang ke-8 adalah Bapak Ibu harus menyelingi dengan aktivitas yang menyenangkan. Bisa mungkin senam bareng ya, atau mungkin mengajak jalan-jalan ke kampung tapi jangan jauh-jauh. Dan itu kampungnya juga pastikan dia udah steril ya, kampungnya penduduknya sedikit, kemudian banyak pemandangannya kalau ada. Tapi kalau kampungnya itu di perkotaan ya sebaiknya jangan ya, di rumah saja ya, segala aktivitasnya lakukan di rumah. Begitu, ada 8 tips yang bisa kami bagikan untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Hadani Allah wa ikum jema'in wal minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.